Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Adi di channel interplanner.id. Dan pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas bagaimana sih caranya untuk memindahkan suatu file atau suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya di satu jaringan yang sama gitu. Nah, untuk catatan di sini kita mengirim datanya dari komputer ke laptop ya, untuk memudahkan Anda memahami contoh yang akan saya gunakan pada saat ini gitu. Jadi kan kalau dengan file sharing teman-teman itu hanya drag and drop aja gitu filenya dari komputer A ke komputer B atau sebaliknya dari komputer B ke komputer A gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi untuk punya flash disk atau punya memori eksternal dicolokin ke komputer A, flash disknya atau memorinya lalu dipindahkan ke komputer B atau sebaliknya gitu. Jadi ini akan memudahkan teman-teman kalau misalkan mau sharing data di satu jaringan yang sama gitu. Misalkan Anda ada jaringan di rumah, Anda ingin pindahkan dari laptop ke PC atau sebaliknya, ataupun ketika Anda sedang di kantor, Anda ingin memindahkan file dari komputer A ke komputer B, jadinya nggak perlu repot-repot lagi. Anda tinggal akses saja ke komputer tujuan teman-teman gitu. Jadi real kasus yang pernah saya alami itu, saya kan suka foto-foto juga atau bikin video gitu. Nah, ketika saya mau mindahin dari kamera ke PC saya untuk ngedit-ngedit gitu, itu kan di PC saya nggak punya card readernya gitu kan, jadi harus lewat laptop dulu untuk nampung datanya gitu yang ada fasilitas card readernya itu. Nah di situ kan jadi agak repot ya, jadinya harus mindahin dulu dari kamera ke laptop, dari laptop ke PC gitu. Nah, jadi dari laptop colok flash disk dulu, dicabut flash disknya, dicolokin lagi ke PC, lalu dicabut lagi, baru mulai ngedit gitu. Jadi enaknya dengan melakukan file sharing itu, saya memory card saya itu yang dari kamera tinggal saya colokkan ke laptop, dan di PC saya itu tinggal ngambil data dari laptop saya gitu. Jadi nggak perlu lagi copy paste lewat flash disk atau lewat memori eksternal gitu. Nah itu merupakan salah satu contohnya ya, selain kecepatan itu Anda pun juga akan lebih hemat biaya gitu. Anda nggak perlu keluar uang untuk membeli flash disk atau membeli memori eksternal lagi kayak hard disk eksternal. Lalu kelebihan yang berikutnya itu adalah Anda akan lebih hemat tenaga juga. Lalu Anda nggak perlu lagi nih jalan ke komputer A atau ke komputer B atau sebaliknya gitu. Yang dimana kan itu memakan tenaga Anda juga ya untuk cabut colok flash disk untuk jalan ke lokasinya gitu. Nah itu adalah kelebihan yang kedua ya yang tadi saya jelaskan. Dan kelebihan yang terakhirnya itu adalah transfer data yang lebih cepat juga gitu. Nah transfer data yang lebih cepat ini juga tergantung dengan perangkat yang Anda gunakan ya, dan konektivitas yang Anda gunakan. Misalkan kalau konektivitas Anda hanya mentok di 100 Mbps, itu berarti transfer datanya hanya mentok di 100 Mbps gitu. Beda halnya jika Anda punya router gigabit dan juga kabel yang Cat 6 atau Cat 7. Nah, itu kan transfer datanya juga akan lebih baik dan lebih cepat gitu. Bisa sampai 1 gigabit per second. Nah, jadi kalau untuk kasus yang ketiga ini adalah tergantung dari perangkat networking di tempat Anda gitu. Sudah memadai atau belum. Tapi kalau untuk standar kabelan itu biasanya itu hanya 100 Mbps. Tapi kalau untuk WiFi biasanya itu ada di 450 Mbps, tapi tergantung dengan tipe-tipe router yang teman-teman gunakan gitu untuk koneksinya. Oke, kalau teman-teman masih nggak percaya atau masih penasaran, yuk kita lanjut ke komputer untuk ngelihat real case-nya itu seperti apa gitu. Di sini aku bakal ngejelasin step by step-nya agar teman-teman paham dan bisa teman-teman terapkan di jaringan internet teman-teman di rumah. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi untuk langkah pertamanya adalah kita melakukan pengaktifan menu file sharingnya di Windows kita ya. Di sini berlaku untuk di komputer kita ataupun di komputer tujuan kita untuk yang kita lakukan file sharing gitu. Nah di sini saya akan contohkan bagaimana sih caranya untuk mengaktifkan fitur file sharing di komputer ya. Pertama Anda bisa pencet start di sini, lalu Anda bisa masuk ke control panel. Oke. Nah, di sini di menu control panel ini Anda bisa masuk ke yang tab network and internet. Nah, kalau sudah Anda bisa masuk ke network and sharing center-nya.
Nah, di sini Anda bisa masuk ke change advanced sharing setting ya. Nah, ini adalah menu untuk file sharingnya gitu. Di sini kan ada menu private, ada menu public dan all network. Dan di sini Anda bisa mengaktifkan semua fiturnya ya. Di sini di menu private, Anda bisa turn on network discovery-nya. File and printer sharing-nya Anda bisa di turn on kan juga. Lalu ke tab public Anda bisa turn on network discovery dan juga turn on file and printer sharing-nya. Di sini di all network-nya juga Anda harus turn on kan sharing to anyone. Yang ini bisa Anda aktifkan juga. Lalu yang file sharing connection-nya pakai yang use 128 bit encryption-nya. Lalu untuk password protection sharing-nya Anda bisa diaktifkan juga, karena jika Anda menonaktifkan password protected sharing-nya ini, nantinya banyak user yang nggak perlu input passwordnya dulu gitu ke komputer Anda atau ke komputer tujuan. Jadi untuk lebih mengamankan koneksi Anda harus mengaktifkan fitur password protected sharing ini ya, biar koneksi yang dijalankan atau koneksi yang digunakan itu lebih aman. Dengan memasukkan password kan Anda pasti akan tahu dong password komputer Anda masing-masing atau password komputer tujuan Anda gitu. Dan di sini kalau sudah di turn on semuanya, Anda tinggal save aja. Nah, ini di sini sudah kita setting semuanya. Ya, ini kan baru kita setting di komputer utama kita, di komputer A gitu misalkan. Nah, sesudah ini kita akan setting ke komputer B atau ke komputer tujuan kita gitu. Yang mana nanti komputer B itu bisa kita gunakan untuk berbagi file untuk atau berbagi data melalui jaringan internet kita gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut masuk ke komputer B dan kita akan setting file sharing yang sama seperti di komputer A. Oke, kita lanjut ke komputer B-nya. Oke, kita lanjut ke komputer B ya. Di sini aku pakai laptop untuk komputer B-nya. Di sini stepnya juga sama ya. Kita masuk ke menu start di sini, lalu kita search ke control panel. Oke, kita masuk ke control panel, lalu kita masuk ke menu network and internet, network and sharing center. Lalu kita ke change advanced sharing setting. Di sini seperti step sebelumnya, kita harus turn on kan dulu si network private, network publicnya kita turn on, lalu di all networknya juga kita turn on kan, ini turn on kan, lalu kita scroll sedikit ke bawah. Di sini ada turn on password protected sharing. Ini sudah semua kita turn on kan, lalu kita save change. Oke. Nah, di sini kita sudah setting semuanya ya. Di komputer A kita sudah setting file sharingnya, di komputer B juga kita sudah setting file sharingnya gitu. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk meremote data dari komputer A ke komputer B atau sebaliknya menggunakan jaringan internet yang sama gitu. Oke, kita lanjut ke komputer yang awal ya untuk kita coba memulai file sharingnya. Oke guys, kita lanjut ya. Karena kita sudah men-setting di komputer A dan juga di komputer B, kita setting file sharingnya tadi. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih cara untuk memindahkan file dari komputer saya ini di komputer A ke komputer B ataupun sebaliknya. Nanti kita akan coba memindahkan filenya lagi dari komputer B ke komputer A. Nah, di sini saya akan coba membuat filenya dulu ya. Ya, mungkin filenya antara 2 sampai 3 GB. Nanti kita akan coba pindahkan dan memerlukan berapa lama untuk memindahkan file yang cukup besar tersebut gitu. Oke, teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan file untuk di-sharingnya ya. Nah, di sini file untuk di-sharing saya akan coba memindahkan ISO Windows 11 ini dari PC saya nanti ke laptop saya gitu. Dari PC A ke PC B. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini untuk catatan teman-teman ya, kalau untuk memindahkan file Anda harus
menaruh file tersebut di folder user Anda gitu. Anda bisa masuk ke menu C, local disk C Anda yang sistem Anda, lalu Anda masuk ke menu user. Nah, di sini nanti Anda harus menaruh filenya itu di folder user ini. Mau Anda bisa masuk ke folder ini atau misalkan Anda bisa masuk ke folder publiknya gitu. Anda bebas, Anda bisa mau taruh di mana, dan di sini saya menaruhnya itu di dokumen aja. Nah, di sini ada file yang untuk di-sharing yang akan saya share dari sini ke komputer tujuan kita, yaitu yang desktop ini. Anda bisa lihat kursornya gitu. Nah, itu adalah cara pertamanya. Tapi cara keduanya itu Anda bisa untuk melakukan folder manual. Jadi Anda bisa misalkan di local disk E. Di local disk E itu Anda mau sharing file ini, Anda tinggal klik kanan properties, lalu Anda ke menu sharing. Nah, di sini Anda bisa share aja. Lalu di sini Anda bisa share to everyone. Lalu Anda tinggal add aja usernya, lalu Anda tinggal klik share. Tapi di sini saya nggak mau pakai cara itu dulu. Di sini saya mau pakai yang lebih awal dulu gitu. Jadi di sini saya mau pakai cara yang otomatis dulu, nggak di set manual di foldernya, biar Anda nggak terlalu pusing gitu nantinya. Jadi sini kita masuk ke menu network, dan di sini dia akan terdeteksi semua perangkat yang terkoneksi ke jaringan kita gitu. Di sini saya ada printer, ada kamera juga, ada router juga, dan di sini ada PC saya, dan di sini ada laptop saya gitu yang terdeteksi. Nah, karena kita akan memindahkan dari PC saya, PC Adi ini ke PC tujuan kita, laptop saya yaitu yang desktop ini. Jadi kita masuk ke desktop ini dengan double klik di desktopnya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan username sama password yang ada di komputer tujuan gitu. Untuk melihatnya gimana? Mungkin Anda lupa atau gimana? Anda tinggal start L aja di komputer tujuan Anda. Lalu Anda bisa klik sembarang. Nah, di sini untuk usernya itu adalah yang ini. Di sini kan komputer saya usernya Adi Nugraha untuk komputer utamanya, tapi kalau untuk di komputer B atau di komputer tujuan itu kan namanya engineering gitu. Nah, Anda tinggal sesuaikan saja dengan user tujuan Anda gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Saya harap teman-teman juga masih ingat password sama user komputer teman-teman gitu. Dan di sini komputer tujuan saya tuh namanya adalah engineering. Dan kita tulis passwordnya dulu. Di sini Anda bisa remember credentialnya. Jadi ketika Anda mau connect lagi itu nggak perlu repot-repot, atau Anda bisa langsung connect saja. Oke. Dan di sini kita sudah masuk ke menu file yang laptop saya gitu. Di sini masuknya juga ke menu user, apa yang saya tadi bilang juga gitu. Jadi saran saya ketika Anda ingin memindah-mindahkan file yang Anda ingin pindahkan itu ditaruh di folder user gitu. Anda bisa di folder user yang pertama atau di publiknya juga. Di sini kan ada public dokumen, public download, itu bisa. Anda tinggal taruh di situ saja. Nah, di sini saya ingin membuka yang engineeringnya. Nah, kita bisa taruh di sini gitu. Nah, biar lebih cepat kita akan taruh filenya di desktop aja gitu kan. Biar nanti ada langsung di desktop laptop saya gitu. Oke, ini folder dari file A-nya sudah ada ya. Ini folder dari file B-nya sudah ada. Kita akan buka folder file A yang akan kita kirim ke B gitu. Di sini kita tadi masuk ke dokumen kan. Nah, dokumen ini kita ke menu file untuk di-sharing. Kita tinggal drag and drop saja dari komputer kita ke komputer tujuan. Nah, di sini kita tunggu saja untuk pengiriman datanya gitu. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat ketika kita mengcopy file ini kan dari dokumen ke desktop ya, dari dokumen saya ke desktop milik
laptop saya. Ini dia masih mengcopy, tapi di sini dia di laptop saya file untuk di sharingnya itu sudah ada. Nih, file untuk di sharingnya sudah ada tuh. Nanti jadi filenya itu langsung masuk ke komputer kita lewat wifi koneksinya gitu. Oke, kita tunggu ini sampai selesai saja. Nanti kita akan coba memindahkan dari laptop ini menuju ke PC saya gitu. Karena kita mencoba transfer datanya dua arah gitu. Apakah file sharingnya sudah berfungsi dengan baik atau belum? Ini kita tunggu dulu sampai dia 100%. Oke. Oke, ini sudah selesai ya dari PC saya menuju ke laptop untuk file sharingnya, dan di sini di PC dan di sini untuk di laptop juga dia sudah dapat filenya. Nih. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kirim data dari laptop ini menuju ke komputer ini gitu. Di sini kita close aja. Oke. Nah, di sini dia di filenya kan masih belum ada ya. Tuh. Di desktopnya nanti kita kan coba pindahkan filenya itu menuju ke desktop aja ya, biar lebih gampang untuk melihatnya gitu. Di sini kita akan coba masuk ke galeri lagi, file explorer, lalu kita akan coba pindahkan file dari kartu memori saya. Ini dari kartu memori ini, yang ini kan hasil record saya juga yang tadi pakai kamera yang sebelum pindah ke PC. Kita akan coba pindahkan langsung ke komputer kita. Di sini stepnya sama, kita siapkan dulu file yang ingin kita kirim. Di sini saya ingin kirim file yang dari kartu memori. Lalu saya buka file baru, file explorer baru. Kita langsung start aja biar cepat. Lalu di sini saya masuk ke menu network. Oke. Nah, di sini komputer saya kebaca kan yang Adi. Lalu kita akan masuk ke komputer saya yang utama, yaitu yang Adi ini. Nah, di sini kita more choice karena usernya itu bukan Adi ya. Kita pakai use different account karena user saya itu Adi Nugraha. Adi Nugraha. Kita passwordnya dulu. Nah, kenapa bukan Adi tapi Adi Nugraha? Kita kembali ke PC kita. Yang saya bilang tadi, ketika kita pencet start plus L, kita pencet start plus L. Nah, ini yang keluar itu user yang digunakan itu Adi Nugraha, bukan Adi aja. Dia pakai Adi Nugraha dan passwordnya gitu. Jadi di sini Anda paham ya, ketika nanti misalkan pas Anda scan gini, Anda harus memastikan lagi ke komputer tujuan Anda itu nama usernya apa gitu. Di sini kan Adi Nugraha, sedangkan di sini Adi. Yang ini nih. Yang ini Adi kan. Nah, kita ketika masuk menu seperti ini, kita rubah si usernya itu menjadi Adi Nugraha dan juga passwordnya disesuaikan dengan password Anda gitu. Nah, di sini kalau sudah, kita tinggal enter saja. Di sini kita oke. Nah, di sini kan dia masuk ke file user. Jadi sama seperti yang tadi kan. Yang tadi juga ketika kita pindahkan dari PC ke laptop, dia masuknya ke menu user. Ini pun sama, dia masuknya juga ke menu user. Di sini ada folder Adi Nugraha dan juga public. Kalau tadi kan foldernya engineering dan public gitu. Nah, di sini kita masuk ke Adi Nugraha saja. Kita akan pindahkan filenya ini ke desktop, oke? Nah, di sini file ini kita tinggal pindahkan saja ke desktop. Kita copy to desktop. Nah, di sini dia akan langsung mengcopy filenya. Oke. Dan juga di sini filenya dia langsung terdeteksi di PC-nya gitu. Jadi begitu caranya untuk memindahkan file dari komputer A ke komputer B atau sebaliknya menggunakan Windows
10 gitu. Oke, mungkin cukup sekian video untuk kali ini. Semoga Anda paham dan bermanfaat untuk Anda ketika Anda ingin mengirim data. Jadi Anda nggak perlu repot lagi untuk menggunakan flash disk, untuk menggunakan hard disk eksternal. Anda tenteng-tenteng, Anda terus berjalan dari komputer A ke komputer B-nya. Itu kan akan menguras waktu, menguras tenaga, dan juga menguras biaya juga. Jadi dengan file sharing ini saya harap Anda bisa lebih efisien lagi menggunakan waktu dan tenaga Anda dan juga uang Anda gitu.